Dan sekarang kita mempelajari obat-obat sistem pernafasan. Dari sini kita akan berusaha memahami klasifikasi dan mekanisme kerja obat-obat pernafasan. Kemudian kita akan mengetahui penggunaan dan efek samping obat-obat sistem pernapasan serta bisa memberikan edukasi kepada pasien tentang penggunaan obat-obat sistem pernapasan ini. Kita akan melihat klasifikasi dan mekanisme kerja obat sistem pernapasan, mulai dari bronkodilator. Nah, kalau kita lihat saluran napas kita, mulai dari hidung, lubang hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, bercabang-cabang sampai di ujungnya adalah alveolus. Ini jangan lupa dilihat sebagai bagian penting dalam pemberian obat-obatan maupun keseluruhan ilmu di keperawatan. Bronkodilator adalah obat yang melembabkan otot-otot di saluran nafas, membuka saluran nafas dan mempermudah pernafasan. Obat ini digunakan pada berbagai kondisi seperti asma, yaitu hiperreaktivitas saluran nafas, dan penyakit paru obstruktif kronis yang sudah lama, dan bronkitis radang pada bronkus. Ada dua jenis bronkodilator. Ada dua jenis. Yang pertama agonis beta-2 adrenergic atau kita singkat dengan beta-2 agonis. Pekerjaannya dengan merangsang reseptor beta-2 di saluran nafas sehingga terjadi relaksasi. Karena beta-2 ini kalau dirangsang relaksasi dan saluran nafas kemudian terbuka sehingga nafas menjadi lega. Yang berikutnya adalah antikolinergik. Ini blok efek asetilkolin. Asetilkolin neurotransmitter yang menyebabkan penyempitan saluran nafas. Jadi karena asetilkolinnya diblok, jadi kembali normal, saluran nafasnya akan terbuka dan nafasnya lebih bebas. Ada beberapa cara pemberian. Yang pertama diinhalasi, dihirup. Ini yang paling umum karena dia obatnya langsung ke saluran nafas dan membuatnya kerja lebih cepat. Yang berikutnya nebulizer, ini dibuat dibuat menjadi uap, kemudian dihirup seperti inhaler, tapi ini sedikit membutuhkan effort dan alat. Kemudian tablet. Nah, tablet diminum tidak cepat, dia harus masuk dulu dalam lambung, dicerna, masuk ke dalam saluran darah, mengalami fase distribusi dan kemudian baru bisa bekerja. Sirup juga sama, tapi pada anak yang tidak bisa pakai inhaler atau nebulizer, mungkin cara hirup ini lebih baik. Ini contoh penggunaan, ini inhaler, jadi ditekan, dihirup sekali. Ini nebulizer, obat ditaruh di dalam kanister sini, diuapkan dengan flow oksigen atau udara, sehingga nanti pasien menghirup. Ini tablet, dan ini obat sirup. Apa efek samping bronkodilator? Pasien bisa tremor, jantung berdebar, gelisah, mulut kering, mual, dan muntah. Berikutnya adalah kelompok yang kita sebut dengan kortikosteroid. Kortikosteroid ini obat antiinflamasi. Jadi untuk berbagai penyakit bisa digunakan termasuk pada inflamasi atau peradangan saluran nafas. Apa yang terjadi? Ini kalau bronkus normal itu seperti ini. Ada ini lumennya, ini yang udara luar masuk ke sini. Ini dinding epitel, kemudian ini ototnya. Nah, pada inflamasi, pada peradangan itu epitelnya akan ke tengah karena bengkak, radang, reaksi radang, dan keluar cairan hasil sekresi dari reaksi itu. Inilah yang menyebabkan nafasnya menjadi sangat susah. Dan kapan diberikan kortikosteroid? Pada asma. Jadi inhalasi kortikosteroid bisa diberikan untuk asma yang persisten, khususnya bisa mengurangi peradangan dan produksi lendir sehingga aliran udara dan mencegah serangan asma.
Pada PPOK yang sudah lama bisa mengurangi eksaserbasi dan meningkatkan kemampuan pasien bernapas. Pada rinitis alergi, semprot hidung dapat membantu gejala rinitis seperti bersin, hidung tersumbat, dan pilek. Pada kasus cystic fibrosis, ini dapat meningkatkan fungsi paru dan yang sudah ada, yang sudah rusak tidak akan bisa diapa-apain. Ini bronkus yang normal, ini pada asma, kayak tadi gambarannya lumennya menjadi lebih kecil. Ini yang kronik, yang sudah lama, bentuk parunya pun sudah berubah. Bayangkan seperti inilah paru yang rusak ya. Dan COPD ini bisa terjadi karena orang-orang yang merokok juga rusak ya. Jadi tadinya alveolusnya bagus jadi rusak, salurannya juga tadinya lebar jadi rusak. Ini kalau rinitis alergi itu mata merah, sering bersin-bersin terutama pagi-pagi, dan saluran nafas tenggorokan juga terganggu. Pada cystic fibrosis ini saluran nafasnya terjadi ada kista yang menyebabkan ada air dan jadi tersumbat. Ya. Ini contoh keadaan cystic fibrosis pada herediter keturunan. Mekanismenya ini sama sebenarnya seperti pada anti nyeri juga. Kortikosteroid ini bekerja dengan reseptor di sel tubuh dan semua inflamasi akan ditekan mulai dari prostaglandin, leukotrien, dan seterusnya. Apa manfaatnya? Terjadi pengurangan radang dan lendir saluran cerna, aliran darah, dan mencegah asma. Mengurangi eksaserbasi PPOK, dengan demikian ini semua akan menyebabkan peningkatan kualitas hidup pasien. Pada alergi rinitis bisa dikurangi gejalanya, dan pada pasien cystic fibrosis fungsi paru yang ada akan diperbaiki. Efek sampingnya kalau inhalasi itu suara serak karena pita suara yang terganggu, dan kalau terlalu sering bisa terjadi infeksi jamur mulut karena sistem pertahanan terhadap bakteri maupun jamur menjadi ditekan karena steroid juga akan menekan reaksi radang yang dibutuhkan ketika menghadapi kuman atau jamur. Kemudian adrenal akan tertekan, kita tahu bahwa kortisol diproduksi oleh kelenjar adrenal, dan itu dengan adanya banyak steroid menjadi feedback negatif. Pada pemberian oral juga sama, cuma dia ada tambahan penambahan berat badan karena steroid juga menyebabkan pasien menjadi gemuk, osteoporosis, pengeroposan tulang, dan terjadi diabetes, peningkatan kadar gula darah. Yang berikutnya setelah tadi bronkodilator adalah mukolitik. Mukolitik adalah obat yang digunakan untuk mengencerkan dahak. Jadi dahaknya menjadi encer, kemudian dengan encer mudah dikeluarkan. Cara memecah mukus sehingga menjadi lebih encer dan mudah dikeluarkan, dan digunakan untuk pasien-pasien yang ada dahak tapi dia kental dan lengket. Apa itu kondisi-kondisi yang memiliki penghasil lendir? Bronkitis akut, ya, jadi radang pada bronkus. Ini karena virus, tapi juga oleh bakteri, alergi, atau bahkan iritasi dari bahan kimia yang lain bisa terjadi bronkitis. Ini kondisi pasien yang mengalami bronkitis normal menjadi sempit. Bronkitis kronis ini juga sama seperti bronkitis akut, tapi sudah lama, paling tidak 3 bulan dalam 2 tahun berturut-turut. Produksi lendir berlebihan dan batuk secara kronis. Ini sama gambarannya, penyempitan, ya, tapi silianya juga sudah rusak ya. Silia ini kan tadinya berperan untuk mengeluarkan senyawa atau barang-barang yang tidak diinginkan oleh tubuh masuk mukus. Berikutnya adalah pneumonia. Pneumonia adalah infeksi, kalau namanya infeksi paru. Jadi yang dimana alveolinya yang terinfeksi. Harusnya udara, tapi pada pneumonia isinya ada cairan atau nanah. Dan ini yang kalau difoto akan tampak putih. Jadi kalau ada orang di foto ronsen dadanya, kalau ada gambaran putih, itu adalah cairan atau nanah. Nah, kalau dia pneumonia, dia akan putih pada bagian tertentu yang khas. Tapi bisa juga cairan, misalnya pada gagal jantung yang ada cairan di parunya. Ya, orang bilang paru-paru basah. Ya, sebenarnya paru-paru sebenarnya basah, tapi tidak berisi air alveolinya. Ini pneumonia. Trakea, tadi masih ingat, paru, bronkus. Nah, kalau pneumonia itu ada cairan di dalam alveolinya, dan cairan ini bisa nanah.
Emfisema adalah penyakit paru progresif yang ditandai dengan kerusakan alveoli dan hilangnya elastisitas. Jadi kan Pak, harus elastis, dia enggak. Apa akibatnya? Susah napas dan sesak. Ini adalah kondisi emfisema pada orang yang merokok. Sekali lagi ingat ya, merokok. Buat teman-teman yang punya kenalan atau malah sendirinya merokok, stop sekarang juga karena akan merusak seperti ini. Perhatikan, ini paru yang normal, kemudian dengan adanya asap rokok yang masuk ke dalam karena dihirup, dia akan menyebabkan tertumpuknya dan akhirnya merusak alveoli, ada yang jebol dan akhirnya terbentuk yang kita sebut emfisema karena paru-paru ini sudah rusak dan menyebabkan jadi satu alveoli, penggabungan beberapa alveoli jadi besar gitu ya. Tidak bisa lagi kembang kempis. Berikutnya adalah fibrosis kistik. Ini penyakit keturunan, sudah ada dan menghasilkan lendir kental dan lengket di paru dan sebagainya. Ini bisa menyumbat saluran nafas juga. Ini kalau paru normal seperti ini, kalau dia ada cystic fibrosis, dia akan tersumbat karena cairan. Ada beberapa jenis mukolitik, yang pertama ekspektoran, yang kedua proteolitik. Contohnya kalau ekspektoran, guaifenesin, bromheksin, amproxol. Kalau kalian lihat di obat-obat batuk yang dijual, ada isinya amproxol, nah ini berarti ekspektoran. Kalau kita lihat ada papain, asetilcysteine, nah ini proteolitik. Ya, apa bedanya? Mekanisme kerjanya, ekspektoran itu sekresi mukusnya ditingkatkan dan diencerkan ya. Sedangkan proteolitik itu memecahkan protein dalam mukus sehingga mudah dikeluarkan dengan cara mengurangi viskositas. Apa efek sampingnya? Mual, muntah, diare, nyeri perut, alergi, reaksi alergi. Berikutnya adalah antitusif. Dan dengan tadi mukolitik, antitusif adalah menekan batuk. Ya, kalau tadi kan mengencerkan dahak, ini sekarang menekan batuk. Karena batuk itu reaksi alami sebenarnya, tapi kalau terus mengganggu, nah ini yang ditekan. Jadi sebenarnya batuk itu harusnya sih baik, tapi kalau terlalu banyak juga mengganggu dan bisa menimbulkan efek yang jelek, yaitu mengganggu tidur dan bahkan pada kondisi tertentu dia akan menjadi lebih buruk. Apa jenis-jenis substitusi? Ada kelompok narkotik. Ya, narkotik ini dipakai juga untuk menekan batuk, seperti kodein, dextromethorphan, hidrocodone. Yang bukan narkotik ini jadi seperti sama ya, tapi memang efeknya beda. Guanifenin dan benzonatat. Antitusif narkotik bekerja di SSP untuk menekan refleks batuk, dan non-narkotik bekerja juga di SSP atau meningkatkan sekresi lendir untuk menekan batuk. Penggunaan batuk kering yang mengganggu batuk tidak produktif, batuk yang mengganggu tidur. Ya, batuk ini sebenarnya refleks, tapi kalau dia mengganggu seperti ini, ya udah kita kasih obat antitusif. Kapan tidak diberikan? Kalau dia punya hipersensitivitas atau pasien dengan asma. Nah, asma bukan batuk masalahnya dalam penyempitan. Pasien dengan PPOK juga masalahnya bukan batuk. Pasien dengan hamil dan menyusui memang tidak diberikan antitusif. Efek sampingnya hipersensitivitas. Oh, sorry, efek sampingnya bukan itu. Nah, penggunaannya adalah bronkodilator digunakan untuk bronkospasme, kortikosteroid digunakan inflamasi, mukolitik untuk batuk berdahak, antitusif untuk batuk kering. Ini harus di. Nah, efek samping ini masing-masing. Kalau mukolitik mual, muntah, iritasi lambung. Kalau antitusif itu konstipasi, ngantuk. Ini yang hebat ya. Kalau orang dapat obat batuk, banyak ngantuk itu adalah antitusif dan pusing. Kalau kortikosteroid, diabetes, osteoporosis, supresi adrenal. Kalau bronkodilator, takikardi, palpitasi, dan bahkan tremor. Itu yang perlu dari kuliah ini, tidak terlalu banyak, tetapi mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan memahami dengan lebih baik.